Soal tadi. Ala hadza yanbaghi an yakuna al-qatilu ghayra mas'ulin amama Allah. Ma'annahu qala 'azza min qailin wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Pertanyaan yang kedua, ana hadza yanbaghi an yakuna al-qatilu ghayra mas'ulin amama Allah. Kalau pembunuhan itu menjadi suatu sebab yang pasti atas kematian. Kita menjelaskan kematian itu adalah ajal, jatuh tempo. Jatuh tempo tersebut bukan karena peperangan, bukan karena bencana, bukan karena usia, bukan karena pula suatu wabah atau penyakit. Kalau memang itu benar bahwasanya kematian itu jatuh tempo, maka tentunya orang yang membunuh kepada A atau kepada B ghayra mas'ulin amama Allah, pelaku ini dia tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia dinyatakan ghayra mas'ul, perbuatan dia itu tidak ditanya, tidak dipertanggungjawabkan, karena kematian itu sebagai ajal atau jatuh tempo. Padahal Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 92, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Dan bagi siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam dan ia kekal di dalamnya. Wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban alima. Dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Jadi jelas bahwa orang yang membunuh seorang mukmin dia diancam dengan siksaan yang pedih. Dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dan Allah mengutuk dia. Berarti orang yang membunuh atau yang disebut pelaku itu dia tetap bertanggung jawab atas kelakuan yang dilakukan oleh dirinya. Apabila hal tersebut itu benar, maka berarti pembunuhan itu sebagai suatu sebab kematian. Artinya kematian itu bukan jatuh tempo. Al-jawab, innal maqtula mata bi ajalihil mu'ayyan. Jawab, orang yang dibunuh itu tentunya mati. Apa mati? Karena kematian itu sudah jatuh tempo untuk dirinya. Wal qatilu istahaqqal 'iqab. Dan orang yang membunuh dia berhak untuk mendapatkan siksaan yang pedih. Mengapa? Karena dia melakukan perbuatan yang dilarang, yang tidak dibenarkan. Li'annahu aqdama 'ala ma naqallahu anhu. Pelaku mendapatkan
siksaan yang pedih karena dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang sama pelaku itu dia bisa tidak melakukan pembunuhan. Wa yaj'al mu'tadi 'ala yamutu bisababin akhar. Orang yang dianiaya apabila tidak dibunuh oleh si pelaku itu, tentunya orang yang dianiaya itu bisa mati karena sebab yang lain, bukan karena dibunuh. Maka tentunya di dalam kasus tersebut itu ada dua masalah. Masalah yang pertama, seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, maka tentunya dia harus bertanggung jawab. Persoalan yang kedua, orang yang dianiaya itu pasti akan mati. Karena apa? Karena setiap yang bernyawa itu mati. Kematian itu merupakan sesuatu yang pasti atau ajal, itu disebut sebagai jatuh tempo atas kematian seseorang. Waqad tawaradatil qadiyatan ala mawridin wahid fakana likullin minhuma hukmuhu wa adaruhu. Maka dalam kasus itu ada dua masalah seperti yang kita jelaskan. Ada masalah pembunuhan dan ada masalah kematian. Masalah pembunuhan ini terkait dengan hukum, masalah kematian itu kembali kepada jatuh tempo.